Sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian dari Dr. Adri Gabriel SOAI yang mana Tuhan telah melakukan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kita mau mendengarkan detailnya bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan buat Pak Adri. Selamat sore Pak Adri. Shalom, selamat sore. Selamat sore, wah semangat Pak. Ya, Pak, kita mau mendengarkan Pak Adri. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos dari maut dan bahkan Tuhan menyembuhkan, ya bisa diceritakan mungkin Pak dari awal, silakan Pak. Baik, terima kasih, shalom semuanya. Jadi saya mulai dari tahun 2020 September, saya selesai sekolah, kemudian kembali ke Kupang, dan selama 9 bulan saya merawat ibu saya yang kanker sampai beliau kembali dipanggil Tuhan Yesus. 9 bulan itu rupanya sepeninggal ibu saya, dia menghadiahkan saya kehilangan bobot dari 120 kilo sampai 90 kilo. Jadi saya di usia 49, kurang berapa bulan, hampir 50 tahun, saya rasa seperti 17 tahun lagi, ringan dan bersemangat. Dan bersyukur sekali waktu itu, wah ibu saya pergi ke Tuhan Yesus, tetapi dia sebagai ibu sampai dengan akhir hayatnya, dia meninggalkan hadiah yang sangat indah, yaitu kesehatan untuk anak. Tetapi itu saya lupakan. Saya tetap hidup dengan seperti yang Tuhan sudah tegur dalam Filipi 3, itu kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan saya waktu itu adalah perut saya, dan pikiran saya adalah aib saya. Pikiran saya tertuju semata-mata kepada perkara-perkara duniawi. Jadi yang saya kerjakan hanya menikmati acara keluarga, dari keluarga A ke keluarga B, di mana ada makan enak, sate babi, orang lain ambil 1 tusuk, saya bisa 20 tusuk sendiri di dapur. Jadi saya tidak ke meja hidangan, saya dengan rakusnya menuju ke dapur, karena keluarga, jadi ya sudah, lanjut ke sana. Kemudian pada tanggal 6 September, sekitar jam 11 malam, dada saya tertikam, sakit sekali. Lalu saya coba doping dengan aspirin, dengan air kelapa muda, hampir 1 liter. Kemudian saya sudah tidak kuat lagi, saya ngepak sendiri pakaian, karena saya di rumah tinggal sendirian. Saya sudah mulai sesak napas, saya bawa oksigen ditabung, saya pasang di hidung, dan saya nyetir mobil sendiri ke rumah sakit, jaraknya tidak jauh, hanya 300 meter dari rumah. Sekitar jam 11 malam, tanggal 6 September, denyut jantung saya 155 per menit. Jadi susah sekali di sini. Ya. Singkat cerita, saya di UGD, kemudian sudah terlintas sekian banyak minggu khotbah firman Tuhan, Tuhan sudah memberi tanda. Jadi ada ayat yang terkenang di kepala saya, Yohanes 6. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Singkat cerita, jam 9 pagi tanggal 7 September masih di UGD, sakit sekali, dada ini sakit sekali. Lalu saya mulai tercekik karena oksigen sudah tidak bisa masuk lagi. Padahal saya masih merasakan dingin di seluruh wajah karena pakai masker oksigen. Jadi saya rasa hembusan angin di kulit, tetapi tidak ada oksigen yang masuk ke dalam. Kemudian saya seperti ayam disembelih, sakratul maut, kejang-kejang, berusaha mencari seperti ikan keluar dari air, seperti itu saya. Kejang-kejang di tempat tidur, masih sempat terpikir, ini ajal saya. Apakah saya mati akan ada cahaya terang seperti kisah-kisah, kesaksian-kesaksian orang-orang yang pernah saya dengar kesaksiannya, tetapi setelah itu gelap. Sakitnya hilang dan kegelapan yang mengerikan. Saya tidak bisa
omong dengan siapa-siapa, tidak dengar apa-apa, tidak lihat apa-apa, hanya gelap saja. Saya tidak tahu berapa lama waktu itu. Kemudian Tuhan masih memberi saya kesempatan. Saya tersadar, infus sudah tambah banyak, saya sudah dipasangi kateter, kemudian perawat bilang, "Pak, tadi Anda sudah hilang. Jadi sekarang tenang saja, karena tadi Anda sudah membiru, sudah sedingin es. Nah, sekarang Anda sudah kembali, pikir yang senang-senang saja. Pikir yang senang, jangan tertidur. Kalau rasa berat, tarik napas dalam, Anda tenang." Ya, itu sudah sekitar jam 9 lewat sekian lah. Gitu. Singkat cerita, saya 10 hari dirawat di ICU Rumah Sakit Siloam di Kupang. Kemudian tanggal 16 September saya keluar. Jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 16 saya keluar dari rumah sakit. Kemudian dokter menyarankan untuk saya harus kateterisasi atau pasang ring dan macam-macam sesuai dengan ya catatan dokter, saya tidak mengerti. Kebetulan adik kandung saya juga dokter, ipar saya juga dokter, semua menyarankan untuk pasang ring dan sisa apa yang berikut. Tapi saya waktu itu rasanya teman-teman saya di Surabaya yang pasang ring lalu beralih ke belah jantung, bypass semua, bahkan ada yang mati dan seterusnya, jadi ada ketakutan. Kemudian saya mencoba mulai olahraga, jalan pelan-pelan, sampai 30 Desember itu saya sudah bisa jalan kaki 1,5 jam sejauh 8,5 km. Jadi saya pikir saya sudah sangat sehat. Lalu saya menjalani hidup seperti biasa, tetapi masih mencoba berdisiplin. Tetapi sekitar bulan Mei itu saya ada tugas ke Labuan Bajo, mengajar. Di sana saya pikir saya sudah sangat sehat, karena saya sudah bisa naik tangga 4 lantai itu dalam 1 menit. Jadi saya makan seperti orang sehat layaknya. Saya makan nasi goreng yang sangat spesial, ada lobster, terus telur itu ada 3, dan pokoknya saya bikin diri kembali ini, lupa sudah. Tanggal 25 Mei saya sudah kembali ke Kupang, saya pingsan di kantor, serangan ulang, lalu teman-teman mau bawa saya ke rumah sakit, saya tidak mau, saya bilang kalau saya mati, biar saya mati di rumah saja. Nah, mereka bawa saya ke rumah, dan tanggal 25 Mei sampai 11 Juni itu Tuhan menghajar saya dihukum. Jadi saya sudah pikir ini saya mati seperti kisah-kisah, ada teman-teman saya juga meninggal dan seminggu kemudian baru ditemukan membusuk di kamar atau di kos. Jadi saya tidak tutup pintu rumah, gerbang 2 saya buka, saya pakai pakaian yang rapi seperti mau ke gereja dan saya tidur. Dan saya merasakan sakit yang sama seperti waktu saya mati tanggal 7 September itu. Tetapi Tuhan ajar saya, habis sakit hari ini besok tidak. Lusa sakit lagi, dalam ruangan AC, keringat bercucuran, itu silakan buka literatur di mana-mana, itu sudah serangan jantung yang mengerikan itu. Dalam ruangan AC tetapi keringat seperti kita lari 10 kilo. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak akan ke rumah sakit. Kalau Tuhan mau ambil saja, jangan siksa saya. Saya berdosa, saya mohon ampun, terserah Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, Tuhan menggerakkan Bapak Pendeta MDC, Pak Hendrik Ndun. Tanggal 10 itu dia WhatsApp saya, tolong ikuti ibadah mujizat dari Los Angeles. Tolong ikuti hari Sabtu, besok tanggal 11. Jadi saya pikir, tidak ada salahnya, saya sudah antara mati dan hidup ini, ikut sajalah. Kalau Tuhan sembuhkan, saya di bumi. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, dengan belas kasihan Tuhan saya di surga. Itu saya pikir begitu. Lalu saya ikut ibadah Zoom tanggal 11 Juni itu. Saya ikut, di situ ada satu Bapak Pendeta yang juga sama seperti saya, serangan jantung, tapi Tuhan kasih kesembuhan dan dia melayani jadi pendeta. Di akhir acara ada doa kesembuhan. Ya, dipimpin oleh si Bapak Pendeta yang sudah mengalami mujizat 15 tahun yang lalu itu. Dia bilang, taruh tangan di dada taruh tangan di tempat yang sakit.
siapa saja yang sakit dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Anda. Saya pun seperti itu, saya bikin saja. Angkat tangan satu, taruh tangan satu, saya ikut doanya. Selesai hari Minggu saya bisa ke gereja, tanggal 12 itu saya ke gereja. Dan sampai hari ini tidak ada sakit jantung lagi. Wow, luar biasa. Tidak ada sakit jantung lagi. Saya kembali berdisiplin. Makan ya ikan kukus-kukus, ya rebus-rebus, ya tidak diet tetapi makannya diatur. Dan, olahraga secukupnya, jalan santai dan sisa apa yang berikutnya. Dan seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Dan begitu diminta untuk bersaksi kembali di ibadah yang Los Angeles itu, kira-kira tanggal Juli ya, saya lupa itu. Dan ini kegiatan ini saya minta Tuhan bantu saya doa puasa supaya apa yang saya saksikan adalah murni kemuliaan Tuhan. Amin. Karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan kemuliaan manusia. Jadi terakhir, mari kita perbaiki kualitas roh kita, karena tubuh kita harus dirawat. Roh Kudus akan berdiam di dalam kita, dan Roh Kudus tidak berdiam di dalam tubuh yang kacau yang menyembah berhala. Demikian, terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan saya kesempatan untuk bersaksi, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adri. Jadi saya simpulkan Pak Adri pernah mengalami kematian ya? Ya. Sekali ya. Terus ini bukan yang pertama. Oh, bukan yang pertama. Waktu SMP, saya selam di Sumba Timur, di Pantai Walakiri, sama sakit, mengerikan sekali. Tetapi waktu itu roh saya keluar dari badan saya dan saya melihat dunia ini indah, seperti anak kecil melihat taman yang indah. Beda waktu saya mati kemarin karena rakus, lihat apa-apa yang saya lihat gelap. Gelapan. Dan jadi waktu tadi saya sampaikan, bayangan saya adalah seperti itu, seperti waktu SMP kelas 2 itu. Apakah seperti itu lagi? Sakit sekarang, tapi setelah sakit itu saya bisa melihat keindahan, entah itu bumi atau Firdaus, saya tidak mengerti karena memang belum sampai ke sana. Tapi ada perbedaan, ada dua yang saya bisa bandingkan. Waktu saya mati tenggelam di laut itu, kemudian sekarang saya mati karena rakus, jantung tersumbat, lemak semua di dalam pembuluh darah jantung. Jadi tinggi saya 178 cm, berat saya sekarang 90, masih harus turun ke 70 lagi untuk ideal menurut kesehatan. Tapi saya sudah kehilangan 30 kilo, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dulu kalau dengar suara bass atau apa kan di gereja MDC ini kan pemusiknya keras gitu kan, itu enggak sanggup. Itu rasanya dada itu kayak di... Tapi sekarang itu mau bass sekeras apa juga, ya biasa aja gitu. Seperti itu. Jadi pengalaman mati sudah 2 kali. 2 kali ya pengalaman meninggal, terus mengalami kesembuhan ilahi dari sakit jantung ya Pak ya? Ya. Luar biasa ya. Jadi itu pengalaman pribadi dari Pak Adri, dan saya percaya kita semua diberkati juga ya, bahwa Tuhan punya cara dan Tuhan punya rencana atas kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Pak Adri untuk sharing kesaksiannya pada sore hari ini. Izinkan kami berdoa untuk Pak Adri ya. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mendengar kesaksian dari Pak Adri Gabriel SOAI Tuhan. Bagaimana Tuhan menjamah dia, Tuhan memulihkan dia, bahkan membangkitkan dia 2 kali dari kematian. Dan juga menyembuhkan secara kesembuhan ilahi dari sakit penyakit jantung. Tuhan, kami berdoa biar Engkau memakai Pak Adri Tuhan lebih dahsyat lagi. Melalui kesaksiannya banyak orang yang dikuatkan. Dan melalui kehidupannya Tuhan, dia menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui hidupnya banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Berkati dia dengan kesehatan berlimpah-limpah. Berkati dengan hikmat yang daripada Engkau. Berkati dengan
umur panjang, dan berkati Tuhan dengan berkat-berkat terbaik yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat-Mu Tuhan turun atas Pak Adri, dan biar Tuhan nyatakan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Percaya Kau Tuhan sanggup, ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh. Thank you.